Episode yang lalu kita belajar tentang atau kita berdiskusi tentang amanat agung, ngobrol tentang amanat agung, mencoba memberikan insight apa sih amanat agung dan betapa penting kita menyelesaikan tentang amanat agung. Jadi kita belajar minggu kemarin ada 3 hal yang harus ada sehubungan dengan amanat agung yang sedang dikerjakan. Yang pertama tentang memuridkan orang, membaptis, dan juga mengajar. 3 hal ini harus ada dalam apa yang kita lakukan supaya amanat agung itu tetap berjalan dari apa yang kita kerjakan. Nah, lalu terakhir, segmen terakhir kita tutup dengan bagaimana penginjilan atau berita tentang amanat agung itu masih berjalan di tengah-tengah masa pandemi. Ada banyak saran atau jawaban yang bagus sekali yang saya rasa bisa kita terapkan. Yang pertama, hubungan yang dekat itu harus ada. Kedua, harus ada role model. Yang ketiga, mulai dari apa yang ada dan mulai dari apa yang kita punya. Nah, saya rasa tidak sulit untuk memulai penginjilan di masa-masa sekarang berdasarkan 3 hal ini. Nah, berikutnya kita hari ini akan berbicara tentang pemuridan atau discipleship. Ini adalah sebuah tema yang orang juga setuju bahwa ini penting, harus dilakukan karena kita semua adalah murid-muridnya Tuhan. Tetapi juga di lapangan, di dalam kehidupan bergereja, pada kenyataannya juga tidak semua gereja melakukan soal pemuridan. Mari kita mulai dengan pembahasan pertama. Mas bro, semua saya mau mulai dengan pertanyaan simple hari ini. Kita hidup di era simple. Katanya simple. Jawabannya berat. Ya, nah itu. Dari kemarin nih. Kita 10 tahun terakhir terbiasa mendengar kata coaching, empowering, lalu mentoring dan apalah begitu ya. Nah, sebenarnya sama gak sih antara empowering, coaching, mentoring ini dengan pemuridan? Bro, seperti biasa. Silakan. Yang muda. Silakan. Itu istilah-istilah yang kita dengar ya. Bahkan dalam gereja juga sama tuh. Empowering people atau empower para pemimpin, coaching para leaders dan lain sebagainya. Betul apa sih? Jadi memang aku ambil dari definisi Kristennya dulu nih, Ko Petrus nih, ya kan? Karena begini, karena kalau saya ngomong tentang satu hal nih ya, coba apa yang ada dalam pikiran kita? Starbucks, yang ada dalam pikiran kita pertama apa? Kopi. Kopi. Dunkin. Kalau aku kok donat yang bolong. Starbucks aku pikirnya mahal. Itu bisa aja. Dunkin pasti sorry, donat. Iya kan? McDonald ayam. Pasti. Kalau saya sebut burger dong kalau McDonald. Nah, itu kan lain kamu. Bisa lain-lain ya. Iya. Oh, iya. Kalau Kristen, Wi-Fi. Kristen. Ketika saya menyebut kata Kristen, Banyak macam-macam definisinya. macam-macam. Mungkin kita tanya 10 orang, 10-10-nya bisa berbeda-beda. Betul nggak sih? Kenapa? Karena mungkin ya kita punya definisi yang salah tentang kekristenan itu sendiri. Itu kan? Ya kan? Padahal waktu saya sebut kata Starbucks, kenapa yang ada dalam pikiran kita kopi? Padahal yang dijual di Starbucks nggak semuanya kopi. Ada teh, ada roti, ya kan, ada kue di sana. Betul nggak sih? Oleh sebab itu hari ini kita mesti kembali ke pemahaman tentang kekristenan itu sendiri. Nah, kata Kristen pertama kali muncul dalam Alkitab itu ada dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Di mana Paulus dan Barnabas kemudian mengajar 1 tahun lamanya, kemudian mereka disebut sebagai Kristen. Nah, siapakah yang disebut sebagai Kristen? Itu adalah murid-murid. Kisah Rasul 11 ayat 26 jelas memaparkan hal itu. Jadi menurut saya, apakah pemuridan sama dengan mentoring, sama dengan coaching? Menurut saya mungkin coaching dan mentoring ada di dalam bagian dari pemuridan itu sendiri. Coaching, mentoring, termasuk empowering, ada di dalam bagian dari pemuridan itu sendiri. Jadi secara kasta lebih tinggi? Kasta. Atau apa? Secara level? Secara apa ya? Kalau menurut saya nggak tahu apakah ini akan melengkapi jawaban yang sudah sangat sempurna. Waduh, sangat sempurna. Sangat sempurna. Di dalam definisi kata murid ya, murid di Matius 28 itu pakai kata disciple. Kan? Ya, jadi yang dibangun adalah bukan student, ya, bukan pupil, tapi disciple, pengikut. Nah, kata pengikut ini makanya dari segmen yang lalu kita membahas tuh bahwa yang mau dijadikan adalah seorang yang sama seperti Kristus, yang mengikuti apa yang Kristus lakukan, mengikuti apa yang Kristus buat. Nah,
Jadi di dalamnya kalau berusaha mendekatkan diri dengan jawabannya Dieter, di dalamnya ada mentoring. Mentoring itu waktu kita belajar dari seseorang yang kita anggap lebih. Ya, kita dengar, kita belajar, kita mungkin ada setuju atau enggak dengan itunya. Nah, itu mentor. Di dalamnya ada coaching. Coaching itu ngasih pertanyaan, menajamkan apa yang kita punya. Kita mau melakukan coaching, tugasnya mendorong kita untuk bisa meraih apa yang kita mau tuh dalam step-stepnya kan. Coaching, ada mentoring, ada coaching, ada training. Dilatih, di dalamnya harus ada pelatihan. Yang terakhir baru empowering. Jadi dikasih itunya apanya? Pemberdayaan ya. Pemberdayaannya, dikasih otoritasnya. Suruh mendorong pemuritan lagi, dikasih kepercayaannya. Nah, dalam 4 ini semuanya ada di discipleship. Karena dia mengandung itu. Jadi kalau ada orang bilang, aku udah ikut. Makanya kalau saya ngomong di dalam internal kami nomor 1 adalah merapikan itu. Pemikiran masing-masing tentang discipleship. Karena sekarang kan soal pemuritan ini banyak. Atau ada orang yang mendefinisikan mentor sudah discipleship. Jadi Betul. waktu dia ngomong, aku mentoring. Kalau kita kulik di dalamnya sudah ada coaching, sudah ada ya. Jadi soal istilah itu cuma hari ini kita bermain dalam apa ya? Kata-kata. Skopnya internal. Asal ada ini menurut saya. Asal ada mentoring, ada coaching, ada training, ada empowering. Nah, kalau ada 4 ini di dalam sebuah program, saya menamakannya itu discipleship saya. Dan kenapa saya memilih pemuridan? Karena kata itu yang juga ada di Alkitab. Jadi supaya orang related dengan itu. Nah, atau ada orang juga pakai komunitas atau gereja yang pakai mentoring. Kata mentoring. Asal ada 4 ini, saya sih aman-aman saja. What is in a name? Ya. Arti sebuah nama. Ngikut apa yang tadi yang tua. Itu identik di sini. Iya, di sini. Di luar ini kita muda lagi kok. Mendekati apa yang tadi diterkatakan, berarti sebetulnya kalau orang itu menyebut diri, saya Kristen. Nanti dulu ya. Harus periksa dulu nih. Karena kembali pada sejarah abad pertama, yang namanya pengikut Kristus, itu disebut Kristen, itu setelah mengalami sebuah fase tertentu. Ada syarat yang harus dijalani. Jadikan semua bangsa murid. Jadi bukan cuma petobat baru, apakah dia murid? Belum tentu. Harus dilihat buah hidupnya, ya kan? Ada seseorang yang memimpin, membimbing, memberikan penajaman. Karena saya percaya bahwa petenis terhebat di dunia, level 1, dia punya pelatih loh, punya coach. Yang kalau diadu juga coachnya pasti kalah. Betul. Tapi coach itu bisa melihat sisi buruk yang mana harus dipertajam, yang harus diganti, diubah. Nah, itulah sebenarnya sebuah konsep yang namanya discipleship. Walaupun sebetulnya ya itu kan nama ya. Branding yang ditempelkan toh. Jadi asal ada unsur-unsur tadi itu merupakan sebuah mentoring, discipleship. Nyambung dari apa yang Aruna ngomong. Orang dulu merasa waktu dia menyatakan diri sebagai Kristen dengan segala resikonya mati dan yang lain-lain itu memang merujuk kepada sebuah hidup yang berubah kan. Bandingkan dengan hari ini, orang ngomong Kristen karena dia udah 1 kali ikut ibadah di sebuah gereja. Iya, betul. Ya. Jadi nilai definisi kekristenannya, apalagi waktu kita ngomong soal definisi discipleship-nya, apa yang tadi Petrus tanyakan kan, bahwa ada komunitas, ada institusi yang bilang, aku sudah memuridkan. Tapi kalau kita lihat ke dalamnya, ternyata nggak ada unsur-unsur tadi tuh. Ya, nggak ada unsur mentoringnya, nggak ada coachingnya, nggak ada. Atau cuma mentoring saja. Ya, orang tuh nggak dikasih training untuk memimpin, nggak ada di empowering gitu, nggak ada. Adanya cuma satu sisi. Nah, alhasil buah dari kata pemuridannya itu sendiri jadi nggak penuh ya. Jadi ada nama jelek di sana ya. Orang menyebut ini sebagai nama jelek karena sebetulnya ada orang-orang yang menawarkan discipleship isinya cuma 1. Ya. Jadi membeli paket discipleship isinya cuma ada mentoring saja. Ya. Jadi orang-orang kemudian menamakan bahwa
discipleship tidak bagus karena memang tidak lengkap, padahal bukan seperti itu pada awalnya. Tapi berarti definisi daripada discipleship yang benar adalah, saya mendengar pendapat dari 3 bapak-bapak di sini. Bapak-bapak nih. Ya. Bapak-bapak ya. Dari teman-teman. Dari teman-teman yang saya sayangi di sini. Ya. Discipleship yang benar. Singkat aja. Bukan benar. Menurut saya. Ya. Berdasarkan Alkitab, kalau saya discipleship adalah proses antara di mana seorang yang sudah menerima Tuhan Yesus terus diperlengkapi sampai dia menjadi serupa seperti Kristus. Nah, di prosesnya ini saya menjalani discipleship dengan 4 poin tadi. Mentoring, coaching, sampai lupa? Empowering? Training. Empowering. Oke, gitu. Jadi ini yang kita berusaha combine masuk dalam proses yang terjadi dari sejak seseorang bertobat sampai nanti akhir hidupnya. Dia jadi murid Kristus. Itu discipleship. Oke. Suatu kegiatan sebetulnya saya bilang sebagai sebuah pemuritan, apabila itu bisa memberikan sebuah manfaat sumbangsi kepada pribadi Kristen untuk kelak bisa melakukan sebuah tongkat estafet berikutnya. Jadi kalau saya membina seseorang di mentoring, di training, di coaching menjadi discipleship lah, disciple, kemudian dia membawa lagi hal tersebut kepada orang berikutnya. Supaya berjalan karena estafet kan ini itu. Bicara mengenai sebuah alih generasi terus, dari abad pertama terus berjalan, yang tidak boleh berhenti. Ya, discipleship bicara mengenai kontinuitas. Jadi kalau sampai itu terhenti, tidak berjalan, berarti sebenarnya ada yang harus diperbaiki dalam discipleship itu sendiri sebetulnya. Tentu saja dalam konteks bicara soal transfer nilai, transfer kultur. Cuma memang tidak sekaligus ada di bawah sebuah wadah. Misalnya, bukan wadah, kelompok. Misalnya, apakah saat orang mentor bisa menguasai semuanya? Kadang-kadang itu berjalan dalam bentuk pribadi. Misalnya gini, saya dimuridkan oleh si A. Tentu saja tidak semua, saya bisa mengambil kultur-kultur, nilai-nilai dari A, tetapi kan tidak semua, karena manusia tidak sempurna semuanya. Maka saya bisa ikut beberapa hal yang membuat diri saya diperlengkapi, menundukkan diri untuk sebuah perlengkapan, pemberdayaan yang saya terima ini. Itulah konsep saya punya hati seorang murid. Nah, itu yang akan saya bawa nanti kepada the next generasi berikutnya. Itu adalah discipleship. Kalau Dieter? Kalau saya, ini juga merupakan kita punya visi dari pemuritan kita. Definisi sekaligus visi, ya kan? Sekarang langsung aja dipromosikan. Mungkin namanya disebutkan. Instagramnya apa? Oh iya, nanti dipasang ya Instagram dari masing-masing kita. Dan berita besar, hambanya Bro Aruna ini sudah punya Instagram sendiri, channelnya baru launching tanggal 1 Oktober. Punya FB sendiri dan punya channel YouTube sendiri. Jadi langsung subscribe beliau dan kita semua. Saya dengar ada kalkulator ngitung kapan. Jangan dibahas di sini. Tolong jangan dibahas. Oke, lanjut, Dieter. Iya, jadi itu pemuritan adalah proses perubahan gaya hidup melalui hubungan dan pengajaran ya kepada orang yang Tuhan percayakan kepada kita sampai kualitas Kristus muncul dari dalam kehidupan orang itu dan dia bisa memuridkan orang lain lagi. Waduh, ini sedap jawabannya. Gitu aja. Ya, betul-betul diurapi. Dia ternyata muda cuma luarnya, tapi dalamnya sembah sujud. Bijaksana, Rud. Bagus ya. Mantep. Bagus ya. Nah, pertanyaan berikut gini nih. Banyak orang kan memang tidak terlibat dalam pemuritan. Banyak orang ya? Atau ada? Tapi banyak. Ya. Nah, bisa gak sih orang bertumbuh sendirian? Karena banyak yang ngomong begini, oh saya nggak perlu ikut-ikut begitu, saya ikut kelas, saya dengar khotbah terbaik, saya mendengar dari orang terbaik, maka saya bisa bertumbuh. Setuju gak dengan pemahaman seperti itu? Penundukan dirinya. Penundukan dirinya. Kan ada latihan penundukan diri. Di dalam proses discipleship itu ya? Karena gini, kadang-kadang ada sebuah arahan yang mungkin nggak terlalu cocok dengan budaya dan gaya kita. Di mana kita hari itu harus mengikut sementara untuk belajar. Bukan intinya untuk nurutin melulu kepada sebuah rencana tersebut, program tersebut, tapi adalah untuk hidup kita diubahkan. Nah, itu persis nggak terjadi. Penundukan diri kita akan memunculkan salah satu sifat Kristus di dalam kita. Info kita bisa dapat. Pengetahuan bisa dapat Info juga. bisa. Metode bisa sama. Ya, pemuritan via internet bisa, tapi kalau dia cuma satu arah, kayak definisi tadi Petrus bilang,
ada orang, apalagi hari-hari ini kan individualisnya Iya, tinggi, makin naik lah gitu. Gue bisa sendiri, gue bisa cari khotbah. Nah ini bukan soal hanya cari khotbah. Kita nggak bisa belajar berenang di kelas. Ya. Kita bisa tahu berenang sih, tapi kita tahu kita tenggelam atau enggak itu ya, itu harus nyemplung memang. Ya. Kita bisa belajar sabar, tapi kan kita baru tahu kita betul-betul sabar waktu ada orang yang, Iya. kita bisa tahu tentang cinta, tentang kasih. Tapi sampai hatimu dipenuhi kasih dan mengasihi orang lain, kita nggak bisa belajar dengan utuh sih. Ya. Intinya kita nggak bisa belajar dari diri kita sendiri. Kita perlu Kita orang nggak bisa lain. belajar sendirian. Ya, kita kita nggak bisa sangat butuh orang lain. Dan itu salah satu esensi dalam berkomunitas. Betul. Ataupun Karena di dalam komunitas itu sendiri kan, ya karena tujuan kita adalah menghasilkan kualitas Kristus, maka nggak bisa sendirian. Karena di mana di sebuah komunitas, di situ terjadi besi menajamkan besi, Asik. manusia menajamkan Asik. sesamanya. Ya. Gitu kan? Bagaimana dia bisa memunculkan kualitas Tuhan kalau dia nggak mau disentuh? Saya lagi bayangin bagaimana waktu Matius masuk di grup itu. Waduh, Ya, dibully. Dibully, Bukan ada Tuhan Yesus nggak berani bully, tapi Iya. kalau Tuhan Yesus lagi pergi, Iya, nggak ada temennya mungkin ya, karena dia pemungut cukai, teman-temannya yang mungkin ada yang pernah dimintain sama dia. Jadi memang dalam komunitas kita, saya rasa memang konflik adalah sesuatu yang harusnya jadi biasa dan dikelola dengan benar. Nah, ada orang yang takut konflik, ada komunitas yang takut konfliknya, dihindari itu konflik, dan dinilai kalau ada konflik itu sebuah gagal ya. kegagalan dan sebuah Tuhan tidak berkenan gitu. Bahwa pengurapan hilang dan lain-lain. Setiap konflik harus dikelola dengan benar, Di manage. Nah, berarti kalau ada orang-orang yang bilang bahwa saya bertumbuh di sebuah gereja atau di sebuah Komunitas. persekutuan atau Ya. sebuah komunitas. Ya. Hanya di situ saja dia dengar khotbah satu arah dan dia bilang bertumbuh karena pada dasarnya mungkin dia merasakan pertumbuhan. Yang tadinya nggak doa sekarang doa, yang tadinya nggak baca Alkitab sekarang baca Alkitab. Apakah itu pertumbuhan yang sama yang bisa dimaksud dengan pertumbuhan seorang murid? Nah, kita harus bilang bahwa bertumbuh ke segala arah loh. Ya bisa bertumbuh di satu sisi bertumbuh, tapi kan jadi tidak balance satu hari nanti. Bukan pertumbuhan seperti yang Tuhan mau. Sebuah Kristen yang komplit, tanda kutip, ada unsur subjektif, objektif, dan komunitas. Nah, ini kita perlu ulang buat semua. Mungkin ada yang miss dengan tiga istilah ini. Ini Apa itu ini subjektif? perkataan orang pintar. Ya, coba. Turun. Subjektif, Ya. objektif, Ya. komunitas. Pas. Contoh, subjektif itu apa? Tuntunan Tuhan, mendapat visi, mimpi, itu yang subjektif tuh. Prophetic, Buat diri sendiri. ya prophetic ya. Dua, objektif firman Tuhan. Ya. Teologi, sekolah, segala macam, pelajaran. Tapi harus ada bertemu orang, bergandengan tangan. Kita punya yang namanya hanya komunitas tanpa subjektif objektif, itu kongko di Starbucks. Iya. Kongko. Kalau kita subjektif dan komunitas, waduh, dukun putih kumpul sama-sama itu, terbang langit itu. Tapi kalau objektif saja dan komunitas tanpa ini garing sekali, tanpa subjektif garing. Teologi digali, berantem segala hal. Tapi kalau cuma subjektif dan objektif tanpa komunitas, ini pertumbuhan palsu loh. Gimana, sorry? Subjektif dapat Iya. firman, dapat nubuatan, ngerohnya bagus, karunia bagus, tanpa sebuah komunitas, itu pertumbuhan yang semu, maya. Ini mungkin pasti di komunitasnya Dieter atau apa ya. Banyak. Tuh orang yang gini, yang merasa sangat bertumbuh. Kalau ditanya, iya dulu kayak tadi kamu jawabannya. Saya dulu nggak saat teduh loh, sekarang saat teduh. Ya, atau bertumbuh dulu aku kerjaan tuh nggak bagus, sekarang luar biasa bagus. Itu pertumbuhan yang sangat subjektif dan objektif mungkin ya, lingkupnya Bagus, kecil, bertumbuh bagus, tapi sendiri. Tidak balance ya. Tidak, Pak. Yang kita mau kejar dalam discipleship justru kita jadi berkat kan keluar. Betul. Dengan Amanat agung ya? Iya, dengan promosi yang kita dapat udah jadi apa itu ya? Dengan perubahan yang kita dapat, dengan saat teduh kita, udah jadi apa itu? Apakah jadi pinter gitu? Mungkin anak-anak ada juga yang kayak gitu. Ya mungkin ada juga ya. Cuman kan makanya kita mengontrolnya itu bukan hanya sekedar saat teduh, dia punya firman, Ya. tapi bagaimana dia bisa memuridkan orang lain lagi, itu loh. Jadi
apakah pemuritan kita ini berada di track yang benar adalah ketika kita melihat bahwa orang-orang yang kita bina, dia kemudian bisa memuridkan orang lain lagi. Di situ Jadi poin-poinnya. pertumbuhan ke segala arah itu hanya bisa terjadi dalam sebuah pemuridan. Ada sebuah range. Jadi begini, pertama yang ditumbuhkan dulu subjektif dulu, nggak apa-apa. Atau yang tumbuhnya yang objektif dulu, Ya. nggak apa-apa. Ya. Atau yang komunitas dulu, kebersamaan boleh. Ya. Tapi pada satu titik harus ada evaluasi, kontrol, sudah apakah tiga ini mencapai sebuah keseimbangan, sama yang enggak. Tapi kalau tiba-tiba pada satu masa inspeksi ternyata yang tumbuh cuma ada 2 atau 1, berarti ada satu yang harus. Nah, itu cuma ada menjadi sehat kalau ada orang yang memperhatikan. Ya, ada rasa saling di dalam. Gitu. Oke. Kira-kira. Ya, sehat gini. Ada komunitas gitu. Ada ya, kita ngomongin orang yuk. Yuk. Tapi maksudku gini, kan ada juga komunitas yang kesannya ada itu. Tapi yang terhilang adalah ini, Run. Evaluasi. Ya, evaluasi. Justru yang hilang yang evaluasinya ya? Yang evaluasinya yang hilang. Jadi akhirnya mereka teman-teman ini ya kumpul dengan yang mereka suka aja. Oke? Padahal memang kita harus terus punya hati evaluasi tuh. Kita udah sampai mana ya dalam rencana Tuhan ini ya? Kita tiap tahun udah apa ya? Woi, ibadahnya nambah, baptisannya dikit. Loh, kenapa ya? Kan berarti kita kurang ya soal ininya. Itunya tuh ya harus ada semangat evaluasi. Itu asal mula sekte. Apa itu? Oh iya, Ya. betul. Jika ini bertumbuh, tapi Ya. menjadi eksklusif, Iya. dan jumlahnya banyak. Kalau cuma 1 orang, sekte nggak mungkin 1 orang kan. Iya. Ya. Mulai banyak, bertumbuh, dan ada komunitasnya, tapi tidak ada evaluasi. Nah, justru evaluasi ini adalah pertama dari rekan sejawat, peers. Ya. Atau seorang hamba Tuhan senior. Senior lah ya. Nah, kenapa kita Bapak harus Wani. bergandengan tangan di satu level yang sama? Iya. Gandengan terus di level bergandengan tangan supaya selalu ada kendali, kontrol dan evaluasi. Itu yang membuat menghindarkan endingnya jatuh ke dalam sekte. Nah, ini nuansa sekte kan bagus, cuma kalau kata sekte di Indonesia ini negatif. Ya, negatif. Sekte negatif. Ya. Ya, itu. Nah, apakah itu menjadi alasan kenapa tentang pemuritan ini kan kita tahu ada cukup banyak gereja menolak ya? Atau bahkan sedikit anti dengan terjadinya proses pemuritan ada di dalam gerejanya, walaupun nggak semua, sedikit, ada, tapi banyak gitu ya, yang nggak mau. Nah, mungkin nggak sih karena itu, karena gembala ada rasa khawatir bahwa Mungkin. pada waktu brotherhood tercipta Ya. dan ada satu masalah, ini kan bisa bedol desa kalau keluar. Ya, saya bilang mungkin karena kita sulit Mengukur. berbicara untuk mewakili rekan-rekan yang mungkin khawatir soal pemuritan ini akan menyaingi sesuatu di tengah komunitas atau gerejanya. Yang perlu kita bangun untuk teman-teman itu mungkin kita ngobrol. Saya berharap tayangan ini jika ada teman-temannya juga ragu dengan kata pemuritan atau prosesnya, mungkin boleh jadi perenungan. Saya nggak bilang, wah Anda salah, enggak. Coba direnungi, jangan-jangan gini loh, bukan bendanya yang salah, tetapi kita karena pengalaman-pengalaman kita merasa salah benar nih pemuritannya. Karena trauma pribadi dong. Trauma pribadi bisa, ya cerita orang, belajar dari kejadian yang ada, yang melakukannya juga miss. Ya kalau kita bisa bilang pemuritan di kita juga nggak sempurna amat. Ya. Ada pemuritan yang bukan mengarahkan ke Yesus, tapi mengarahkan ke kakak pembinanya. Ada juga, Oh, ada. ada. Nggak banyak, Ada. tapi Nggak banyak. ada. Ya. Oke. Sehingga gembala merasa tersaingi misalnya. Anak-anak lebih dengar ke kakak pembina dibanding ke gembalanya. Ini kan ya aneh kalau kayak gitu. Ya. Faktor kenapanya banyak juga di situ. Nah, jadi perlu ditanggapi case by case. Tapi memang kita sadari bahwa pengalaman-pengalaman gereja dari dulu, nggak usah dari dulu deh, dari zaman kita aja dari dulu ya, yang belum terlalu lama, itu adalah pengalaman-pengalaman yang membuat Gereja itu trauma. Udah gitu memang banyak juga, ya mungkin ya. Hal-hal yang jadi
Ya. Apa hal-hal yang apa? Flaky ya. Oh, flaky. Ya. Aneh gitu. Dalam menjalankan ya. proses. Ini pemirsa Proses. bertanya nih, flaky ini apa nih? Flaky itu Iya. Komenan ditanya lagi. Iya. Millennials belum kayaknya tentu tahu. bukan millennials enggak. Flaky itu apa? Tradisi-tradisi atau value yang dilakukan di dalam yang kayaknya rohani tapi Di luar Bisa- nggak diterima di luar ya? nggak terima di luar ataupun nggak ada ayat. Bisa dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, flaky itu apa langsung aja? Apa ya? Aneh ya. Aneh, lebih cocok ya. Contoh ya. Kakak rohani yang approval. Mungkin masih ada yang melakukan ya, maafkan saya. Untuk saya aneh loh ya. Ini untuk saya ya, untuk saya aneh. Kakak rohani approval tentang pasangan hidup anak yang di apa itu? Yang dibinanya. Jadi kalau dia punya pasangan dapat pasangan hidup harus lapor kakak rohaninya. Kakak rohani akan mendoakan ya. Dan akan approval itu keluar dari kakak rohaninya. Iya. Kalau kakak rohaninya tidak approve, harus putus. Oh, sedap. Sabda Iya. Tuhan sepertinya. Nah, itu Sorry loh, Ben. iya, Sorry, iya. menyinggung. Aku nggak Masih begitu. melakukan- Oh, enggak. Gua kira. Wis, is. Jadi, Tapi itu banyak terjadi dalam proses pemuritan yang terjadi beberapa dekade lalu ya. Ya. Kita nggak bisa Oh pungkiri. ada, iya. Betul. Apa Ada. yang miring-miring sedikit, menyimpang-menyimpang sedikit. ya ada. Ya karena itu juga Kak, karena kita sebagai pemurid, kita membawa orang yang kita bina itu bukan bergantung sama Tuhan, bergantungnya jadi sama kita gitu. Itu yang bisa berdoa desa tadi yang Kopetrus Iya, bilang. iya. Yang kedua, memang kenapa pemuritan ini mesti bersinergi dengan gereja? Ya karena di dalamnya kan ada pengajaran. Iya. Nah kadang-kadang pengajaran itu yang diberikan itu kalau gembalanya juga kemudian nggak mendeteksi ada yang salah, nanti bisa pengajaran yang berbeda gitu loh. Nah, kalau misalnya gereja sampai sekarang masih belum pulih, mereka pasti takut dengan adanya pemuritan dalam gereja mereka, dan mereka menolak pemuritan ini, sedangkan kita tahu semua bahwa kebutuhan untuk orang itu dimuridkan atau dimentor itu begitu tinggi, terutama zaman-zaman hari-hari sekarang, terbukti dengan terbentuknya banyak komunitas hari-hari ini. Nah, lalu bagaimana solusinya? Karena gereja tanpa pemuritan juga nggak kuat. Iya. Iya dong. Solusinya memang harus berubah, Ben. Siapa yang berubah? Gereja. Gereja yang harus berubah. Gereja harus punya hati untuk pemuritan. Oke. Ya, kalau enggak, ya sudah kejadian kan hari ini bahwa waktu kita nggak masuk ke pemuritan, kita nggak bisa menggembalakan dengan ibadah minggu saja, dengan ngumpul bareng-bareng. Memang kita harus sekaranglah saatnya yang pas karena kita ngerasa Tuhan tuh dorong kita ke arah situ. Apapun lah namanya, ya. Saudara mau kasih nama, jangan takut. Buat teman-teman yang mau memulai proses ini, saudara mau kasih nama itu apa kayak bahasa Inggris, Ibrani, boleh. Tapi mari masuk amanat agung gitu. Dengan kita hari ini menggambarkannya dengan kata pemuritan, memuridkan orang-orang untuk serupa seperti Kristus, bukan sekedar membangun hubungan mereka. Jadi memuridkan itu kan banyak metodenya. Jangan cuma satu metode nih, metodenya ibadah minggu saja. Itu boleh kalau kita bisa memanfaatkannya. Cuma kan hari-hari ini lagi nggak bisa. Mari kita beralih gitu. Coba cari metode dengan semangat amanat agung yang sama, gitu. Jadi kalau mereka belum, marilah gitu. Memulai, iya. Iya. Sebab kalau nggak berubah gimana? Sebetulnya bisa. Komsel tuh. Nah, sebutlah nama, mau komsel, sebutnya nama komsel, Iya, nama macam-macam. Itu merupakan sebuah komunitas kecil yang ditujukan untuk sebuah hubungan. Ya. Mungkin nggak pakai nama pemuritan. Ya komsel. Toh ada juga yang namanya kelas pengajaran. Kan itu kan yang dulu orang bertanya apakah boleh di komsel saya dibuat kelas pengajaran. Ya boleh, tapi kan jumlahnya kalau cuma 5, 6, Jakarta loh ini, macet ya. Nah, ada kelas pengajaran. Jadi di sini bisa menimba di sini, menimba di sini. Sebetulnya fungsinya sudah dapat. Cuma kan ini bicara mengenai hubungan yang lebih lagi. Karena biasanya kalau sudah kumpul begini, nanti dipecah susah tuh. Betul. Pasti dong. Ya, jadi gitu terus. Ya, eksklusif ya. Maaf. Sorry aku potong kakak Aruna ini. Kakak Dieter juga, kakak Petrus. Karena, maaf ya saudara, saya yang sering potong-potong mereka ini. Untuk menghindari itu,
tadi di off air juga kita ngobrol. Saya tuh buat kelompok pemuritan dengan kesepakatan awal. Oke? Salah satunya kesepakatan awal untuk teman-teman yang masuk di pemuritan adalah bahwa kelompok pemuritan kita ini sementara terbatas waktunya. Saya kasih target paling lama 2 tahun, paling lama. Kalau setelah 2 tahun mereka belum bisa punya murid lagi, dengar ya, Tuhan tetap mengasihi saudara, gitu. Tapi dikasih target bahwa kelompok komunitas pemuritan itu bukan segalanya loh. Sorry loh ya, maafkan aku loh. Kelompok pemuritan bukan segalanya. Ya, yang segalanya itu Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita melakukan pemuritan ini untuk kita mau taat sama Tuhan Yesus, oke? Nanti kalau kita membelah atau memuridkan, itu juga karena kita sayang Tuhan aja. Jadi dari awal semangat itu tuh udah harus ada. Itu agak trigger untuk saya gara-gara satu anak pernah datang ke saya dan dia bilang, "Kak, doain ya. Aku nih mau agak berat, mau pindah kota," katanya. Oh iya, kenapa beratnya? Iya Kak, tapi sebenarnya tawarannya menarik nih, gajinya double, ininya bagus, wah bagus. Jadi ini udah yang aku doain gitu loh. Jadi yang berat apa? Di sana nggak ada komunitas Kak, nggak ada komunitas rohaniku, aku tinggal semua. Di situ saya gini ya, komunitas rohani kita tuh nggak segalanya loh. Justru kamu ke sana, kamu harus bangun komunitas yang baru dong. Kita tuh gereja, bukan kita tuh yang jadi emosi ya. Saya turunin dulu sudah nafasnya. 2 tahun, tadi saya mau tanya nih, Ya. Sam. Selesai nih 2 tahun. Ya. Yang tidak berkembang nih, itu mau diapain dia? Terusin. Terus, Ya. tambah 2 tahun lagi ya? Oh enggak ada batas waktu. Jadi saya di depan ngomongnya 2 tahun. Sebagai semua punya target 2 tahun ini nyari murid. Iya. Oke? Tapi kalau itu pun Meleset. enggak meleset nih, Gak apa-apa. Ya, terus. Tuhan tetap mengasihimu ya. Diberkatilah anak-anak saya yang menonton video ini. Ini Terbongkar semoga rahasia. tidak- Terbongkar rahasia ya. Maksud saya proses pendampingan itu harus terus berjalan. Ya. Karena proses itulah makanya menurut yang kami jalanin adalah dapat murid itu di-inspire kan kayak tadi ya. Saya berdoa teman-teman yang dengar tadi soal Facebook iya ternyata gue juga bisa. Pertumbuhan dalam pemuritan, dalam kelompok kecil, tantangan kita adalah melihat pertumbuhan itu sendiri. Ya, karena kelompok kita kecil, tambah kecil lah itu. Pertumbuhan itu kayaknya kecil sekali. Sama kayak anak kita tambah tinggi, kita baru lihat waktu kita ditaruh di kusen. Kalau saya waktu kecilnya kusen pintu digarisin ya. Begitu tinggi, 2 minggu lagi, ternyata tambah tinggi ya dikit ya. Padahal kita nggak ngerasa loh dia. Dia segitu-segitu aja. Tugasnya kakak pembina, ngeliat yang kayaknya ada pertumbuhan, kayaknya kecil. Emphasis jadi berita bersama. Saudara, dia kemarin doain orang sakit. Wih, luar biasa. Sembuh Kak? Belum. Doainnya yang keren. Nah, berita-berita kayak gini yang saya berdoa di tengah kelompok itu inspire ya. Gua juga mau. Sekarang belum sih, tapi nanti. Ya. Jadi, esensi sebetulnya daripada sebuah pemuritan kan kembali adalah hubungan dan transfer nilai yang berjalan. Ya. Nah, bagaimana dengan banyak gereja yang berpikir sudah melakukan pemuritan padahal belum? Atau pertanyaan berikutnya, apakah pertemuan-pertemuan doa pengurus, doa internal itu bisa disebut sebagai pemuritan? Karena banyak pemimpin berkata bahwa mereka sudah pemuritan dengan kumpul dalam acara-acara rohani dalam gereja seperti itu. Jadi gini, silakan Dieter. Main lempar aja dia. Asik Berat nih. Ya, tapi Dieter ngerti pertanyaannya ya. Banyak pemimpin atau gembala berpikir sudah melakukan pemuritan dengan pada waktu doa bareng, doa internal, doa puasa. Jadi ya gitu lagi, kita mesti kembali lagi ke definisi. Kalau memang apa yang kita kerjakan itu adalah pemuritan, apapun situasi dan kondisinya, mau pandemi, mau apa, dia akan terus berjalan. Tapi kalau memang itu bukan pemuritan yang dia kerjakan, maka berhenti. Pada waktu ada pandemi seperti Iya, ini. gitu dong. Jadi bukan bicara soal kita melakukan aktivitasnya saja, tapi spirit pemuritan itu memang tetap ada dalam kita kan, dan kita terus mengerjakannya ketika memang itu ada dalam kita. Dengan kata lain ada banyak gereja yang harus introspeksi diri hari-hari sekarang, iya. 6 bulan ini. Iya. Karena banyak yang berhenti. Introspeksi dan mendefinisikan ulang apa yang kita kerjakan. Wah, pandemi ini adalah
pokok uji ya. Pokok uji, betul. Pokok uji. Uji dari yang terjadi. Saya tuh masukkan dalam hati saya sejak pandemi ini begini. Apa yang saya buat di masa yang lalu, yang terhenti di masa pandemi, ini yang spiritual ya. Pertama memang Tuhan bilang sudah selesai. Jadi saya harus masuk dari A selesai ke B. Atau yang saya rencanakan di sebelum pandemi, A, atau saya buat di A di pandemi, Tuhan nggak suka. Saya harus ganti juga ke B. Jadi apa yang kalau esensinya sudah menurut leader, apa yang sudah selesai sesuai dengan pemuritan, dihantam apapun tetap akan ada. Ya. Jika itu sampai luntur, berarti ada yang harus diredefinisi. Ya. Wah, hebat sekali. Kalau saya melihat dari definisi yang tadi, ini dengan sederhana saya saya juga ngumpul doa, ya. Tapi itu jadi bagian dari discipleship, bagian. Kalau dia jadi satu-satunya, itu yang jadi yang kita dari tadi bicarakan. Orang merasa udah pemuritan, tapi yang dia kejar melulu datang doa bersama, doa korporat itu, dan merasa karena selalu datang, gue juga udah dimuridkan. Padahal itu belum semuanya gitu. Nah, karena pemuritan selalu bersifat personal. Bisa nggak begitu kategorinya? Iya. Tidak bisa dilakukan secara masif, jumlah banyak. Yang masif, bagiannya masif, yang personal ada bagiannya sendiri. Jadi maksud saya, masif dan personal tuh apa ya, bareng-bareng. Bro Petrus, kenapa Tuhan punya murid 12 saja? Yang personal. Bersama, iya. 70 ada? Ada. Tapi kalau kita lihat 70 lain materinya. Iya, betul. Tapi mereka disebut murid juga kan? Ya, semuanya murid. Ya, 120, 70 kan tapi murid. kan yang namanya rasul nggak semuanya. Ya, rasul Oke. eksklusif. Setelah kematian, rasul kan, Ya. murid. Dari 12 pun sebetulnya yang dipercayakan banyak hal untuk rahasia-rahasia cuma 3. Iya. Nah, dari Dia itu sini orang-orang terdekatnya Yesus terdekat. sendiri. Apa Tuhan kamu dekat sama yang lain? Mau sama Matius mau dekat nggak ya? Tapi kan Tuhan penuh kasih mengampuni Matius. Iya. Bayangin kayak mau dekat sama Paulus di zaman itu ya, baru bunuh-bunuh orang Kalau Kristen. takut ya. Tapi yang hebat Barnabas. Kalau ada dia panggil pas di sini kita bisa pulang semua. Iya. Dia masuk, wih, my God. Itu jadi artinya bahwa jumlah besar bisa untuk sebuah kegerakan bisa 70 utus berdua-dua. Ya. Tapi begitu untuk urusan internal, melihat pola hidup, memecahkan, kenapa yang namanya Matius bisa tulis dengan lengkap? Kenapa bisa tulis Yohanes dengan lengkap? Karena dia berarti hidupnya dekat dong ya. Iya. Bukan cuma jauh, tapi dekat hidupnya. Berarti kita bukan hanya harus tergabung dalam sebuah wadah rohani yang secara besar atau korporat, tapi kita harus menemukan yang personal buat kita. Nah, atau Bergabung, apa langkah utama mungkin ya? Nggak tahu makanya. jadi atau kebalikannya. Jadi dua-dua nih. Oke. Artinya yang besar kita perlu mempersonalize, yang sudah terbiasa personal, kita perlu juga loh bersinergi untuk membuat sebuah gerakan. Ya. Jadi ada komunitas-komunitas yang dengan alasan personalize tidak mau berpartner loh. Iya. Nah, ini kan juga Ada. ya. Tapi Ada. banyak. Ya, saya belum pernah survei ya. Dia balik ke survei lagi, statistik lagi. Ada, tapi dunia banyak. akuntansi. Ya, ada komunitas yang nggak mau berpartner ataupun Gereja yang memusuhi komunitas. yang nggak mau fokus dengan personalisasi gitu setiap kelompok-kelompok ini. Iya. Saya tuh kagum dengan terus terang pemuritan sekarang, apalagi di COVID ini, gereja somehow ke sana sebenarnya. Sebagian besar nih saya mau bilang, gereja melihat ke situ, dan gereja-gereja besar yang sudah dari awal ini nggak terlalu Goyang. kelimpungan. Ya. Nah, dia sudah punya base yang kuat dengan dengan apa yang terjadi. Kenapa? Mereka punya jalur penggembalaan yang lain dibanding hanya kumpul minggunya. Ya. Tetapi mereka juga siap juga kumpul minggunya, oke juga. Jadi memang harus bareng-bareng. Nah, kalau secara singkat, kenapa gereja harus punya pemuritan? Secara apa? Singkat. Oh, oke. Diter dulu. Silakan, Diter.
By the way, kita dari 4 gereja yang berbeda dan kita semua sudah bergerak dalam komunitas masing-masing gitu ya. Kita dari 4 gereja berbeda dan saling berusaha menarik Ya, satu sama lain. satu sama lain untuk bergabung Tuhannya sama. di Tuhannya sama. gereja masing-masing ya. Dit, kenapa Saya gereja lagi harus nih, ada oke, ya, siap. kenapa harus ada pemuritan? Ini masih di kamu. Ya. Ya, saya kasih contoh apa yang kenapa saya Luar biasa. Terima kasih Dieter. Bagus, Lanjut. bagus. Ya, Aruna. Iya, saya kasih contoh apa yang saya temukan aja ya. Jadi dengan kemurahan Tuhan nih, Tuhan bawa saya pelayanan lah dari satu kota ke kota, dan saya melihat bahwa ada 3 kota di Indonesia ini yang sangat Kristen, ya kan? Yang apa namanya, Kristennya banyak gitu, dominan. Secara harafiah. Secara orangnya, Jumlah. kotanya, Ya, jumlah, jumlah. Kuantitas. ya kuantitasnya. Itu Manado, kedua NTT, yang ketiga Papua, ya kan? Ketika saya ke Manado, saya melihat begitu banyak gereja, bahkan teman saya ada yang bilang kalau salah nengok bisa ngelihat gereja. Saking banyaknya gereja, ya kan? Ya, bener-bener sangat rohani, kita cari kebaktian nggak susah di Manado. Tapi yang luar biasa dari kota Manado adalah angka kekerasan dalam rumah tangga, aborsi, perceraian, mereka tinggi. Padahal Tinggi. kita mayoritas di sana. Iya. Betul nggak sih? Bahkan, sorry, maafkan saya kalau berkata bahwa di kota Manado itu pernah nggak ada wali kota dan wakil wali kota. Kenapa? Karena ketangkap KPK. Ya, masuk penjara gitu kan. Padahal dipimpin oleh orang percaya. Seharusnya kalau kota Manado, di mana mayoritas kekristenan di sana, kita belajar tata kota, itu harusnya kiblatnya ke Manado. Ya. Betul nggak sih? Prinsipnya Tapi kenapa kota Manado yang mayoritas orang percaya bisa jadi seperti ini? Iya. Iya kan? Di NTT, ya kan, kekerasan dalam rumah tangga mereka tinggi. Di Papua, ya kan, mereka diberkati dengan tanah yang luar biasa, kekristenan begitu luar biasa di sana, gereja banyak, hamba Tuhan banyak. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kita hanya sekedar main apa ya namanya ya? Kalau saya boleh, Gereja-gerejaan. gereja-gerejaan itu loh, iya kan? Kalau kita ingin menghasilkan kualitas, maka nggak bisa enggak. Kita harus melakukan amanat agung tadi. Ya. Pergilah. Dan itu jadikanlah butuh semua bangsa komitmen, murid. butuh kesetiaan, butuh Iya. bayar harga untuk hidupi amanat agung. Iya. Jadi kalau kita mau memiliki gereja ya yang berkualitas, maka jalur pemuritan, jalur apa yang Yesus kerjakan selama dia 3,5 tahun di muka bumi ini, itu harus jadi prioritas Mau tidak pelayanan mau. kita. Itu sih. Oke, gimana? Gereja harus Harus. di waktu akhir. Di waktu akhir. Karena ini memang sudah dekat. Iya. Kan begitu. Harus begitu pesannya. Iya. Luar biasa. Jadi setiap membangun gedung, bentuk gereja atau organisasi, konsep amanat agung tidak pernah bisa dicopot. Dicopot sama rohnya diambil, hilang semua. Dalam amanat agung, inti pertama adalah soal pemuritan. Pemuritan harus ada. Nah, saya sendiri sampai hari ini masih pro untuk fungsinya. Karena mungkin kalau melihat bahwa harus yang sophisticated, yang mantap semua, mungkin terkendala dengan facility atau segala hal. Tapi fungsinya harus ada. Iya. Dan pemuritan itu penting untuk sebuah regenerasi ke depan. Kenapa sampai hari ini masih ada, Kristen masih ada? Oke, kita bisa bilang Roh Kudus luar biasa menjaga firman-Nya segala macam. Tapi ingat, dari zaman sejarah demi sejarah gereja, ada warisan yang terus diberikan turun-temurun. Sampai hari ini kita bisa hidup menikmati semua ini karena ada sebuah orang-orang yang mengambil estafet dan mengembalikan kepada orang lain. Iya. Nah, jadi ini adalah sebuah hal yang pokok sebetulnya. Cuma memang kita kan harus melihat bahwa dalam segala situasi zaman, tidak semua generasi, tidak semua orang pernah menikmati ini. Akibatnya tentu saja kita bisa dengan mudah cerita mengenai nikmatnya soto karena kita pernah makan soto. Iya. Tapi ada orang yang tidak pernah makan soto, hanya punya resep, itu juga repot. Jadi apa sih? Saya kembali kepada yang namanya hubungan sama komunikasi kok. Kalau itu baik, maka kita bisa memutus yang namanya kecurigaan. Betul. Segala hal ya. Dan itu yang hilang dari banyak wadah rohani Iya. hari-hari ini. Karena sonship, itu segala macam, fatherhood ya itu ya. Itu kan juga bagian dari pemuritan. Itu adalah bentuk dari 3 tadi, subjektif, objektif, Iya. dan plus evaluasi. Iya.
supaya kita mau bergandengan tangan. Ya. Iya. Dan orang yang tidak terlibat dalam pemuridan atau mentor nggak mungkin punya bapak rohani yang seharusnya. Dia bisa cari konselor, dia bisa cari hamba Tuhan, tapi untuk occasional accidental. Khawatir saya kalau mencari accidental, kalau saya nggak sakit nggak akan cari dokter. Ya. Jadi saya cuma memanfaatkan kebutuhan sesaat, padahal yang namanya kekristenan, tadi kan itu sudah buka di awal, merupakan sebuah kehidupan. Jadi bicara bergaulan itu, hubungan itu bukan cuma karena kita butuh, karena ada masalah tertentu di rumah tangga, nggak bisa. Ya. Jadi Bapak, ya. Nah, kenapa gereja harus melakukan pemuritan? Tentu karena ini amanat agung dan tidak bisa lepas dari pemuritan. Kedua memang karena gereja harus jadi Bapak, harus jadi sumber. Ya. Sumber. Nah, pemuritan yang 2 tahun di saya itu memang pakai bahan. Ada hal yang kita mau Bikin sendiri atau Apa? bagaimana? Ada tips, saya nggak bisa Bisa ada pinjam beberapa dong. orang. Saya perlu pinjam nanti. Ya, boleh lah. Tolong ya. Ada copyright. Enggak. Bebas. Silakan. Enggak, bahannya juga sederhana. Karena pemuritan bukan soal bahan saja, ya kan? Betul. Jadi bahan cuma bagian. Betul. Betul. Nah, jadi waktu kita ngerjain 2 tahun, ya kalau udah selesai bahan, kan kita mulai mengarahkan terus, mengulang apa yang harus dipoin, dan mereka udah mulai memuridkan. Buat teman-teman yang udah muridin ini udah nggak kayak yang ini kan, nggak yang bahan. Nah, di situ nilai sebuah hubungan bapak anak rohani. Kita kalau udah dewasa sama bapak juga nggak ketemu tiap hari kan. Iya. Kalau udah dewasa ketemu sama papa sekali waktu. Tapi bisa duduk aja, ngobrol apalah sama papa yang nggak penting, yang apalah gitu. Nah, itu yang juga harus ada menurut saya hubungan pemuritan untuk anak-anak kita. Jadi mereka udah dewasa, mereka udah tapi kalau mereka luangkan waktu saya ya duduk kita bahas apa yang kita kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ataupun dalam pemuritan. Nah, berarti kalau bicara soal hubungan, Ya. kan banyak terjadi juga di masa-masa lampau bagaimana komunitas itu memberontak dari gereja lokal, Ya. lalu keluar pisah, Ya. dan akhirnya menimbulkan konflik yang besar antara gembala-gembala dari generasi sebelumnya Ya. dengan mereka-mereka yang lebih muda. Ya. Jadi sebetulnya bicara pemuritan yang baik adalah Oke, pemuritan yang baik menurut saya harus dimulai dari atas. Ya, harus dimulai. Habis itu respon di bawah. Ya. Nah, kejadian yang beberapa kali yang lalu kita lihat bahwa yang atasnya itu atasnya menilai bahwa pemuritan adalah salah satu program. tadi. Iya. Ya. Salah satu program yang dijalankan oleh departemen apa, misalnya Pengajaran gitu. pengajaran atau departemen youth atau departemen wanita atau mereka melakukan pemuritan. Gereja enggak. Oke. Iya. Jadi waktu ada konflik dengan pemimpin departemen atau apa, yang di bawah itu ngerasa ini padahal yang departemen tidak merasakan Iya. dimuridkan sama yang di atas. tambah lagi tiba-tiba ada orang datang menyentuh, Betul. Sesuatu runyam lah masalahnya. Jadi memang ini harus jadi, kalau bahasanya dari atas dan bentuknya pemuritan, nggak ada masalahnya. Ya, nah hari ini saya melihat gereja-gereja ada yang sudah mulai beralih gitu ya, antara pemuritan sebagai program dengan menjadi gereja yang pemuritan ya, atau gereja kelompok sel atau gereja sangat beda itu. Ya, karena kalau saya lihat ada gereja yang kelompok selnya besar sekali, tetapi bukan gereja kelompok sel itu. Merekanya belum, memang jumlahnya besar, tapi gerejanya sendiri bukan gereja kelompok sel. Itu hanya program, walaupun jumlahnya besar. Jadi kalau kita lihat di dalamnya, nuansa pemuritannya kurang. Kalau gereja kelompok sel, salah satunya menurut saya ada warna gini loh, kelompok sel jadi ujung tombak. Ya. Betul. Jadi dia tuh di depan, misinya, pengajaran tuh dari kelompok sel, pelayanan jemaat ada di kelompok sel. Ya. Lihat tuh. Ada yang masih terpisah itu. Jadi kesannya kelompok sel ini penutup pintu belakang, Iya. bukan di depan dia. Pelayanan pelengkap. Pelengkap. Jadi misalnya ditanya, udah pelayanin singer? Belum, nggak bisa nyanyi.
Asyik malu. Doa terbatas. Kelompok sel aja. Kamu sel aja. Kamu ikut. Jadi penutup pintu belakang deh. Harusnya semua mau pelayanan singer. Kelompok selnya di mana? Nah, Rekomendasi ini yang kelompok mungkin sel menjadi penyebab banyaknya gereja gagal menerapkan gereja sel karena mereka tidak menjadikan selnya ujung tombak dalam pergerakan pelayanan mereka. Ya, itu menurut saya dan perlu dievaluasi. Memang belum dihitung, Sam, belum dihitung. dihitung. Ada. Ada. Tapi banyak yang begitu, Sam. Iya, ya ada yang begitu memang. Jadi akhirnya bagaimanapun dibuat, kalau dia masih program terus, ya kita menjalankannya setengah hati, nggak total gitu. Ya, orang bisa pelayanan di mimbar tanpa ikut kelompok sel. Kan nggak bisa dong di sebuah gereja kelompok sel. Iya. Ya. Oh, tapi kan aku udah ikut doa, aku udah ikut Syarat-syarat rohani. syarat-syarat kelas, sudah ikut kelompok sel. Enggak sih. Ya belum bisa. Itu gereja kelompok sel. Ya kan? Jadi jelas sekali perbedaannya. Iya. Jadi DNA gerejanya itu benar-benar adalah komunitas. Apa namanya? Pemuritan. Dibentuk komunitas-komunitasnya. Nah, banyak gereja kan DNA-nya bukan itu. Ada yang doa, ada yang pujian penyembahan, Loh, gitu kan. Padahal di dalam komunitas itu ada doanya, iya, ada pujian penyembahannya. Itu bisa sekalian. Iya, gitu di dalam pemuritan itu sendiri. Itu kan metode. Iya. Tapi supaya nggak konflik berarti seharusnya buat kita sudah mengerti, mendengar kebenaran ini atau juga berita-berita dari luar tentang pentingnya tentang discipleship, dan kalau gereja belum memfasilitasi, mulailah dari diri kita sendiri kan. Iya. Mulai dari apa yang ada, dari apa yang kita punya. Tapi jangan memberontak terhadap gereja lokal. Iya. Itu penting. Ya. Kalau tidak akan jadi dua musuh di dalam sebuah tempat. Ya. Jadi gereja dalam gereja nanti. Gereja dalam gereja. Itu yang terjadi banyak, Dieter. Kurang lebih ya 30-40 tahun yang lalu. Ada gereja dalam gereja. Nah, Ya. sekarang Sekarang pun masih. Sekarang masih ya? Jadi sekarang di dalam kelompok gini. Nih. Ini current. Ini hari ini. Kelompok pembinaan kami kan waktu online ini akhirnya juga menyentuh orang-orang yang bukan gereja yang sama. Betul. Ya, kami pun melatih diri gimana ya bisa menjadi menjadi tempat mereka bertumbuh Tanpa memindahkan mereka statusnya. dan nggak bisa juga misalnya online sekarang ada yang di luar negeri mindahkan gimana juga harusnya nggak bisa juga. Jadi itu yang menjadi doa kita, bagaimana kita menjadi tempat bertumbuh dan dia bertumbuh maksimal dimanapun tempat yang dia pilih. Ya. Tempat yang dipilih. Nah, caranya adalah kalau kita lihat ke ayat tadi, itu ayat luar biasa ya Matius itu ya. Waktu kita ngomong kita melekatkan diri setiap orang ke Tuhan, akhirnya kita mulai belajar bahwa masalah orang tuh nggak segalanya. Segalanya buat dia sih. Ya. Tetapi seringkali yang dia anggap masalah, saya nggak cocok sama gembala, atau pemimpinku gini. Selalu melulu yang jadi tujuan Tuhan dalam sebuah masalah kan orangnya. Jadi dalam setiap hal-hal yang seperti itu datang di tengah kelompok pemuritan, anak-anak selalu ngarahkan, Tuhan ngomong apa sama kamu? Ya. Apa yang kamu bisa memaknai apa dengan pelajaran ini? Jadi arah kita jangan, ini kakakku nggak cocok nih, memang dia tuh nggak dewasa. Wah, tambah keluar bener. Iya. Enggak. Kita harus ngarahin apa yang Tuhan mau untuk orang ini. Dan itu sulit loh, sejujurnya. Untuk kita harus terbiasa belajar terus. berbesar hati untuk mengarahkan orang. Ya. Dan keputusan yang diambil Kamu nggak kayaknya seperti yang kita dalam. harapkan. Coba, ini dalam Pengalaman. kayaknya. Cerita dong pengalaman. Jangan di sini. Jangan Jangan di boleh sini. di sini. Jangan. Oh, Tidak jangan. boleh di sini. Pertanyaan terakhir dari saya ya. Tutup dia. Ya, saudara yang nggak terbuka. Kepada Aruna. Apa peran pemimpin dalam pemuritan atau peran gereja? Sebelum kita masuk dalam tips-tips terakhir dari kita semua untuk kita closing segmen ini. Peran pemimpin dan gereja dalam pemuritan apa sih? Support, dukung, dan role model. Support, dukung, dan role model. Karena support dari atas itu penting sekali. Dukungan. Saya nggak bicara jauh-jauh yang muluk-muluk lah. Harus benar-benar hadir, terlibat sampai di tengah. Support, dukung. Support itu seperti apa? Kalau yang ringan-ringan begitu? Ron nggak bisa, Ron. Susah ya? Susah ya. Role model itu nggak bisa cuma lewat surat. melakukan sendiri. Iya, harus maksudku ketemu. dia harus tetap Ada. dia punya kelompok. Harus dukung dulu pertama.
Terus dukung dulu pertama. Iya. Ini ada bahwa kebutuhan ini kondisi ini dibutuhkan oleh domba-domba. Ya. Apalagi di akhir zaman. Ya, diingatkan dulu bahwa Iya. ini ada sebuah kebutuhan dan ini menjadi sebuah yang harus diingatkan. Ya. Ada dinyala signalnya bahwa ini perlu. Jadi dengan dukungan seperti itu, Ya. maka kita akan mulai bisa bergerak. Ya. Walaupun kita bilang dari diri sendiri, ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang orang sudah punya ide semangat, ada yang masih belum, ada yang perlu harus masih di. Betul. Tapi kalau sebuah kendali itu diberikan, ada awareness yang sama. Ya. Gitu. Oke. Dieter? Dan kalau bapak-bapak gembala kita nih ya melakukan ini sebenarnya Dahsyat ya. dahsyat dan ini membantu pelayanan bapak-bapak gembala. Kenapa? Karena seorang gembala ya kalau jemaatnya udah 500, 600, apakah dia bisa memperhatikan semuanya sendirian gitu kan? Ya kan pasti perlu orang-orang lain juga yang membantu dia untuk bisa mengontrol semua jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia gitu sih. Jadi memang dari peran gembalanya sendiri itu memang dia harus turun dan Boleh melakukan. kita pertajam sedikit Ya. apa yang kita ngobrolin ini ya. Ya. Saya beberapa kali ketemu dengan gembala-gembala yang memperlakukan pemuritan sebagai metode. Oh itu banyak. Ya. Jadi dia Mereka mencoba dia kepengen. mau kita buat pemuritan deh supaya apa? Supaya jemaatku nambahnya double. Iya. Gitu. Jadi untuk dia metode. Padahal ayat yang kita baca tadi melulu untuk sama seperti Kristus. Nah, walaupun nggak apa-apa juga lah ya Tuhan juga tetap mengasihi kita. Tapi saya percaya dalam perjalanannya kita akan menemukan bahwa pemuritan itu esensi, bukan bukan Aksesoris. metode aksesoris ini. Tapi Makanya ini itu, ide apa? awal loh, ini bagus banget loh. Iya. Ide awal dari Musa, mertuanya kan bilang, Yes, itu ya. dibagi pemimpin segini. Yes. Suku dibagi. Wah. Dari pola pemikiran Tuhan memang sudah ada pola itu dari awal. Iya. Gimana? Dit? Pinter, Iya dong. Saya setuju sekali dengan hal gitu. Tambahkan itu. Kan sih tinggal bagi-bagi Iya, aja. iya. Aduh, Dieter ini bagus. Ayo Dieter. Apa tadi? Dilempar-lempar silang. Tapi- Umpan lambung ya. Tidak tertangkap. Tapi kita berharap tayangan ini betul-betul bisa bukan cuma membuka wawasan para gembala atau pemimpin orang-orang Kristen ya untuk Jadi perenungan paling tidak. iya Ah, bahwa sudah saatnya memulai sesuatu yang benar selain menyelesaikan amanat agung tapi juga proses pemuritan di mana hubungan itu ditaruh di tempat yang seharusnya dan juga transfer nilai, transfer pemikiran karena hampir semua konflik yang terjadi di dalam gereja akibat hubungan yang bermasalah maupun tidak ada sesuatu yang baik yang sudah ditransfer dari atas ke bawah. Suka atau tidak suka, gereja harus memulai proses Ya, ini. tadi di awal bahkan kita pernah sedikit ngomong soal amanat agung dan pemuritan. Ada orang yang merasa sudah melakukan amanat agung tanpa pemuritan. Iya. Nah ini kan kurang pas. Sudah Atau merasa melakukan amanat merasa sudah agung. melakukan amanat agung tanpa melakukan sebuah pemuritan. Jadi Tidak- sudah menginjil tapi tidak sudah ada kabarin, udah terima Tuhan Yesus sudah. Dia merasa Cukup. ini sudah Sudah selesai. amanat agung sudah. Tapi dia nggak sampai orangnya ini ke arah proses seperti Kristus. Pak, saya memang bukan membina, saya memang orang nginjil, nggak apa-apa. Ajaklah orang yang kuat membina, tapi engkau mendampingi kan? Gandengan ini. tangan ya? Gandengan tangan. Ajak orang yang kuat membina, tapi kamu mendampingi nih. Iya. Ya, karena dia akan terus deketnya ngomongnya ke kita. Iya. Ada orang yang memang nggak mau tanggung jawab, akhirnya kabur-kabur terus. Jadi misalnya, aku gini, dengan alasan, aku memang tugasnya, Aku spesialnya di situ. spesialnya di situ. Dia nggak mau kolaps. Iya, Nggak mau Zaman- kolek. talentanya di situ ya. Talentanya situ. Dan juga nggak mau buka hidupnya untuk orang deket. Ya, jadi dia pinginnya, memang nggak mau deket sama orang lah. Ya. Nah, ini yang saya mendapati beberapa kali di anak-anak ya, teman-teman yang ikut dalam jaringan pemuritan ini dengan berbagai karakter. Jadi kita kan yang tukang ngobrol nih, ya ngomong sanguin lah ya, tukang ngobrol. Situ Ada- yang sanguin, yang lain enggak. Dia pendiam ya. Saya tuh kalau ngomong kalau depan kamera. Nah jadi ada orang-orang yang memang pada dasarnya kaku, nggak terlalu ngomong panjang gitu. Saya juga awalnya nggak ngerti ya bahwa gimana ya untuk teman-teman yang memang seperti itu.
Sampai saya mendapati waktu dia mulai ya, kelompoknya nggak terlalu gede sih, 3-4 orang. Ya. Pas saya lihat, saya baru ngerti di situ. Kenapa? Yang kumpul di situ orangnya sama kayak dia. Yang ngomongnya nggak terlalu panjang. Setipe. Sefrekuensi. Oh, saya baru ngerti. Sejenis. Setiap kita Tuhan pakai untuk yang Tuhan mau gitu loh. Saya nggak bisa loh sama orang-orang ini. Orang-orang itu juga nggak bisa sama saya karena saya terlalu banyak ngomong. Tapi orang ini bisa menggembalakan orang-orang yang setipe dia dengan manis banget, dengan keren banget. Dan kalau orang jadi murid atau punya pemahaman murid yang benar, nggak ada saingan rebut-rebutan jemaat. Iya dong. Iya dong. Ada ya. Ada bagian masing-masing. Ada bagian masing-masing. Saya hampir mau pindahin gereja ini ke sini. Jemaat saya taruh aja di gereja kamu. Gimana sih? Jauh. Iya. Kejauhan gereja. Iya. Selatan ke utara ya. Kan sudah online sekarang. Sekarang sudah online. Saya kan punya siaran online sendiri. Aduh. Oke. Sam, yuk. Kurang tulus. Udah waktunya udah habis ya? 1 jam. Waduh. Kita closing, kita Nggak bisa nyanyi. lebih lagi. Atau ada tips-tips terakhir dari kita silakan. Dari saya dulu ya, supaya saya selalu duluan, bukan mau kalau udah duluan. Karena saya serakah. Bukan, kalau udah duluan. Tugas Selesai. Kalau udah diambil saya jadi bingung. Apalagi. Tinggal setuju saja. Iya. Jadi buat teman-teman yang hari-hari ini hatinya dipenuhi dengan amanat agung, ingin mengabarkan kebaikan Tuhan. Mulailah dengan memuridkan orang-orang yang Tuhan kirim ada di sekitar saudara. Mulai dengan bangun hubungan, habis itu melangkah dengan share kehidupan saudara, dan ada buat doain, kemudian ada buat mereka. GBU, silakan Pak Aruna. Mulai dari sekarang. Asik. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Karena pasang di kepala kita, persenjatai bahwa Tuhan bisa datang di generasi ini. Ya. Mulai dengan apa yang kau bisa, apa yang kau punya, di tempat di mana kau berada. Ya. Start dari sekarang, jangan ditunda. Saya setuju dengan yang dua. Paling enak. Udah nggak tahu ngomong apa lagi. Ya kita mulai dari diri kita sendiri lah, gitu ya. Dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita lakukan. Gitu aja. Oke. Yuk, kita closing. Ya, kita Sam, closing. Nadanya apa tadi, Sam? Delta. Delta. Udah tua suka lupa. Yuk kita doa sama-sama, kita tutup. Semoga Tuhan yang terus kerjakan pesan-pesan ini dan kasih pengertian, kerinduan gitu ya. Mari kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan kasih kesempatan untuk share keluar dari hidup kami. Terima kasih untuk Aruna, untuk Petrus, untuk Dieter, hamba sendiri. Bapak terima kasih. Biar ini jadi persembahan kami. Perhitungkan semua ini ya Tuhan. Dan biar apa yang sudah ditabur, Engkau yang memberkati dan melipat gandakannya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Kau baik Tuhan, segala kebaikan-Mu.
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, 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 selamanya. Biar rencana-Mu terjadi buat kami semua, gereja-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan lupa follow akun IG masing-masing dari semua yang hadir di sini. God bless you. God bless. Shalom.